Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musliar Kasim dari segenap Sivitas Akademika Universitas Baitur Rahmah. Dari tempat saya berdiri dalam Masjid Baitur Rahmah, saya menyampaikan selamat memasuki bulan suci Ramadan tahun 1443 Hijriah. Mari kita laksanakan puasa dengan sebaik-baiknya, termasuk amalan-amalan yang meningginya. Di antaranya membaca Al-Quran, melaksanakan tadarus, termasuk juga menyantuni anak yatim dan orang-orang yang kurang beruntung secara ekonomi. Mudah-mudahan dengan kepedulian kita kepada mereka merasakan nikmatnya menjadi seorang Muslim yang baik. Mudah-mudahan setelah melaksanakan puasa 1 bulan penuh, keimanan kita bertambah, keislaman kita semakin kokoh, sehingga bisa kita implementasikan kegiatan yang sudah kita laksanakan pada bulan Ramadan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat berbuka setelah beduk berbunyi pada setiap hari. Demikian saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema kita kali ini tentang istiqamah. Istiqamah itu arti sederhananya konsisten, continue, menjaga amal secara permanen, secara berkelanjutan, secara terus-menerus, rutin. Itulah yang disebut istiqamah. Ada orang baca Quran 1 ayat tiap hari, itu namanya istiqamah. Kalau ada orang baca Quran sekali setahun saja walaupun khatam, tidak disebut istiqamah. Istiqamah itu melakukan amal secara rutin, permanen. Ada orang bersedekah setiap hari 2.000, tapi setiap hari sampai hari meninggal, itu namanya istiqamah. Ada orang bersedekah insidental saja tapi besar. Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, ayul a'mal ahabbu ilallah? Apakah amal yang paling dicintai oleh Allah? Apa amal yang paling dicintai oleh Allah? Jawaban Nabi, adwamuha wa in qallat. Amal yang kecil, sedikit, tapi dikerjakan secara rutin, terus menerus. Jadi amal yang kecil, yang sedikit, tapi dilakukan secara permanen. Itu yang paling dicintai Allah. Ada orang baca Quran sekali setahun khatam. Ada orang baca Quran tiap hari 1 ayat. Kalau 1 ayat setahun kan 365 jumlah ayatnya. Kalau khatam kan 6.000 ayat. Kan banyak yang khatam daripada yang baca 1 tahun yang 1 ayat. Tapi Allah lebih cinta pada orang yang baca 1 ayat 1 hari secara rutin ketimbang orang yang menghatamkan 1 Al-Quran sekali setahun. Kenapa? Karena yang dicintai Allah itu konsistensinya, istiqamahnya itu. Ada orang bersedekah 2.000 tapi rutin setiap hari 2.000. Ada orang bersedekah sekali setahun itu 100 juta. Tentu nominal 100 juta lebih besar daripada yang 2.000 per hari. Kalau 2.000 per hari ya paling sekian juta, tidak sampai 100 juta. Tapi Allah lebih cinta yang 2.000 per hari ini, walaupun kecil nominalnya kalau ditotalkan. Kenapa? Adwamuha. Dia melakukannya secara permanen, secara terus-menerus, secara kontinu. Dan ini amal yang paling dicintai oleh Allah. Ayat yang memuji orang-orang yang istiqamah ini, di antaranya pertama surat Fussilat, ayat 30. Apa kata Allah? Innal ladzina qalu rabbunallah summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, yang berkata Allah Tuhan kami,
lalu mereka istiqamah dalam satu amal. Dia beriman, syaratnya beriman. Dia istiqamah dalam satu amal. Maka saat kematiannya datang, kata Allah, para malaikat turun menghiburnya. Jangan kau takut, karena kematianmu tidak akan sakit. Jangan kau sedih, karena tempatmu lebih baik. Wa absyiru bil jannah, dikabarkan kepadanya, diperlihatkan kepadanya sorga yang dijanjikan untuknya. Itulah hebatnya istiqamah. Orang kalau ada dia istiqamah, dia beriman syaratnya, tapi dia melakukan amal yang kecil tadi. Misalnya bersedekah 2.000, rutin setiap hari dia sedekah 2.000. Dia baca Quran 1 ayat atau 2 ayat atau 10 ayat, tapi rutin setiap hari sampai nanti dia meninggal dunia. Itu amal dia. Atau dia salat sunat, ya 10 rakaat setiap hari, 10 rakaat salat sunat. Pokoknya dia mampu menjaga konsistensi amalnya. Saat kematiannya datang, kata Allah, turun malaikat menghiburnya. Kata malaikat, jangan kau takut, matimu tidak akan sakit. Jadi ada mati yang paling enak. Ada orang yang merasakan mati yang enak. Siapa? Yang istiqamah dalam satu amal. Karena begini, para hadirin, mati itu menyakitkan. Ya, betul. Karena itu malaikat yang datang itu dua. Ada wan nazi'ati gharqa, ada wan nasitati nasta. Ada malaikat yang mencabut nyawa dengan kasar, namanya wan nazi'at. Tapi ada malaikat yang mencabut nyawa dengan lembut, namanya wan nasitat. Saking lembutnya dia tidak merasakan nyawanya dicabut. Yang kasar tadi sakitnya minta ampun. Ya, makanya Nabi Isa pernah berdoa menghidupkan orang mati atas permintaan murid-muridnya. Allah hidupkan dua orang mati yang sudah dalam kuburan itu. Dia hidup, naik ke atas, ditanya, berapa lama engkau di sini? Kata dia, sudah 500 tahun. Artinya dia sudah 500 tahun mati. Apa yang kau rasakan selama 500 tahun? Kata dia, sakit mati belum hilang. Coba, sakitnya mati itu. Sudah 500 tahun sakitnya belum hilang. Sakit kan? Kalau yang mencabut wan nazi'at. Tapi ada yang cabutnya wan nasitat, lembut, enak. Ya. Siapa mereka yang merasakan enak mati itu? Orang beriman yang istiqamah dalam satu amal. Orang beriman yang istiqamah. Kalau para hadirin ingin matinya enak, amalnya begitu, istiqamah. Cari amal kecil, tapi permanen ya, jangan tinggalkan sampai mati. Ya, insya Allah matinya nikmat. Ya. Itu janji Allah begitu. Ya. Dan dia tidak akan bersedih. Kalaupun mati dia gembira. Makanya disebutkan di surat apa? Ali Imran ya, 169 sampai 170. Ketika dia mati, farihina bima atahumullah min fadli. Mereka bersuka cita, bergembira ketika matinya. Karena Allah berikan karunia-karunia yang banyak ketika dia berada di alam barzah itu. Syaratnya apa? Dia istiqamah. Bahkan diperlihatkan kepadanya sorga. Ya, diperlihatkan sorga kepadanya sebelum dia nyawanya dicabut. Jadi ketika ini sama lah seperti dulu ya. Waktu anak laki-laki kita waktu di khitan, disunat dulu, itu kita dendangkan, diarak-arak ya, nanti dihibur, ada tontonan segala macam itu, ada permainan, tiba-tiba aja udah diputusnya. Ya begitulah kira-kira nyawa kita dicabut ketika kita istiqamah, dipertontonkan sorga. Ketika kita sedang asik menonton sorga itu, nyawa kita ditarik dan kita tidak merasakannya. Itu janji Allah pasti begitu. Ya kalau dia istiqamah. Tapi istiqamah ini bukan hanya dalam pengertian amal yang aktif ya. Jadi amal itu ada yang aktif, ada yang pasif. Dua-duanya bisa istiqamah. Kalau kita baca Quran, salat sunat, sedekah, itu namanya amal yang aktif. Tapi ada amal pasif. Apa tuh amal pasif? Sabar. Sabar itu amal pasif dan pahalanya lebih besar. Ya, kata Allah di surah Az-Zumar ayat 10 itu, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang bersabar pahalanya unlimited. Sabar itu amal itu, tapi pasif, menahan. Itu kenapa istri Fir'aun, Asyah, itu diperlihatkan sorga kepadanya menjelang dia mati. Asyah itu tidak salat, tidak puasa, tidak zakat, tidak haji seperti sekarang.
Ya mungkin salat cuma dalam syariat yang tidak seperti sekarang. Tidak ada tahajud mungkin. Tapi Asia itu wanita pertama yang melihat sorga, yang masuk sorga. Kenapa? Apa amalnya istri Firaun? Amalnya amal pasif. Dia sabar, ya, dapat suami seperti Firaun. Ketika dia mendapat kekerasan di rumah tangga, ditampar, disipak, ya, diinjak segala macam, dia tidak pernah melawan. Dia menahan saja sambil berdoa. Ya, doanya tuh diabadikan Allah, ya, di surat At-Tahrim surat 66 ayat yang ke-11. Ketika istri Firaun ditampar, ya, disepak, diinjak, dia hanya berdoa, Rabbi bnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkanlah saya istana di sorga, ya Allah. Itu doanya. Dia istiqamah saja begitu. Setiap ditampar dia berdoa. Nah, ini makanya ibu-ibu nih baca doa nih, ya. Nanti ibu hafal doa nih, ya, surat At-Tahrim ayat 11, itu doa istri Firaun itu. Nah, kalau dimarahi bapak di rumah baca cepat doa tuh, Rabbi bnili indaka baitan fil jannah. Kalau nanti bapak marah-marah, baca lagi doa tuh, Rabbi bnili indaka baitan fil jannah, gitu. Ya, ibu-ibu konsisten saja begitu, jangan menjawab. Kalau menjawab nanti susah matinya tuh. Ibu-ibu yang suka menjawab suami itu nanti matinya susah tuh, percayalah itu. Ya, yang mau menahan, yang sabar, yaitu yang menerima, sambil berdoa tadi, insya Allah matinya mudah tuh, seperti istri Firaun. Jadi istiqamah itu membuat mati kita terasa nikmat. Saya ada jamaah, ya, cerita anaknya saat meninggal dunia, ibu itu meninggalnya usia 80 tahun lebih, dia meninggal dunia sudah tua. Kata anaknya, ibu ini meninggalnya alhamdulillah Pak Ustadz. Kenapa? Alhamdulillah, bukan senang ya alhamdulillahnya, tapi proses matinya sangat menyenangkan. Jadi beliau itu meninggal menjelang subuh jam 4. Dan dia mau diajak ke rumah sakit, tidak mau. Lalu jam 3 tuh, ya, terasa sesak nafas. Beliau berkata, tolong dibuka, ya, pintu, ya. Jam 3 pagi, tolong dibuka pintu. Anaknya kaget, kenapa buka pintu, Ma? Ini kan tengah malam. Itu ada tamu serombongan datang. Masya Allah, ya. Tamu serombongan di luar katanya. Suruh dia masuk. Anaknya kaget, Ma, ini kan tengah malam, Ma. Tidak ada tamu, tidak ada orang. Kata emaknya, ya bukalah pintu tuh, nak. Dia di luar tuh ramai-ramai itu. Suruh dia masuk. Akhirnya anaknya buka pintu. Setelah buka pintu, apa kata ibu tadi? Matikan lampu semua. Apa hidupkan lampu semua? Kenapa dihidupkan lampu, Ma? Ya tamu kita sedang duduk di rumah, masa kita, ya, gelap. Tidak enak, malu kita ke tamu kita. Akhirnya dihidupkan lampu semua. Begitu hidup lampu semua, ibu tuh minta miring ke kanan. Tolong miringkan mama ke kanan. Dimiringkan ke kanan seperti orang salat menghadap kiblat, seperti orang dalam lahat itu. Lalu beliau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan meninggal dunia tanpa satu detik pun kesadaran beliau hilang. Dan kata anak-anak beliau, Pak Ustadz, ibu ini sejak beberapa tahun yang lalu selalu menghatamkan Quran setiap 3 hari. Itu amal beliau. Bertahun-tahun beliau menghatamkan Quran setiap 3 hari. Apa artinya itu? 1 hari 10 juz dia baca. Karena memang tidak ada suami lagi, tidak ada urusan dunia lagi. Baru saya ingat ayat ini, betul. Orang yang istiqamah melakukan satu amal sampai mati, akan turun para malaikat menghiburnya. Itu yang disuruh ibu masuk tadi itu. Itu para malaikat yang turun menghibur dia dan memperlihatkan sorga kepadanya. Matinya begitu indah. Ya. Ada lagi, saya punya jamaah di satu tempat. Ketika saya takziah, istrinya cerita. Jadi bapak itu meninggalnya sangat tenang, sangat indah. Ternyata bapak itu, dia mungkin tidak melakukan seperti yang ibu lakukan, baca Quran satu hari 10 juz. Kata istrinya, dia punya tetangga yang Masya Allah. Itu atap rumahnya, itu dihadapkan airnya ke tembok rumah bapak tadi. Setiap hujan, tembok rumahnya basah. Setiap hujan, tembok rumahnya basah. Itu sudah berlangsung bertahun-tahun. Istri bapak ini mau komplain ke tetangganya, tapi oleh bapak dilarang. Jangan komplain ke dia, biarkan. Kenapa? Dia pasti tahu kalau atap rumahnya ke tembok rumah kita. Karena tidak mungkin atap rumah itu tidak direncanakan. Yang kedua, dia pasti tahu kalau atap rumah ini, ya, kalau ke tembok basah, dia tahu tuh. Tapi kalau itu bahagia dia, biarkan dia dengan bahagia dia, jangan diganggu bahagia dia. Itu juga istiqamah namanya. Hebat ya istiqamah itu ya. Istiqamah itu konsisten, baik amalnya aktif seperti ini, maupun amalnya pasif.
Itu hebatnya. Matinya begitu indah. Satu, keuntungan istiqamah, mati akan terasa indah. Nikmat, ringan, ya, kalau orang istiqamah dalam satu amal. Yang kedua di surat Jin ayat 16. Wa allaw istaqamu 'ala tariqati la askainahu ma'an ghadaqa. Kalau ada orang istiqamah dalam satu amal, kata Allah, diberikan padanya air yang mengalir. Air yang mengalir boleh jadi sorga di akhirat. Tapi air yang mengalir bisa jadi maknanya simbolik. Apa itu? Pahala yang non-stop. Orang kalau istiqamah melakukan satu amal akan mendapat pahala yang sifatnya permanen, non-stop. Pahalanya tidak ada batas. Ini yang disebutkan Nabi dalam hadis At-Tirmizi, iza maridal abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Kata Nabi, siapa yang istiqamah dalam satu amal, ya, lalu dia sakit atau bepergian, maka pahala amal yang dia istiqamah melakukannya ketika sehat dan mukim tetap Allah catatkan untuknya sampai dia kembali atau sampai dia sehat. Misalnya begini, ada orang ketika sehat, dia rajin berjamaah ke masjid. Setiap waktu dia datang ke masjid, istiqamah dia. Sekarang dia stroke, jatuh sakit, tidak sanggup lagi berjalan ke masjid, sampai dia sehat, pahala berjamaah tetap dicatatkan untuknya. Sampai dia meninggal dunia, pahala berjamaah tetap diberikan padanya. Kalau dia istiqamah. Tapi kalau ketika sehat tidak pernah ke masjid, sekarang sudah stroke, mau rindu ke masjid, tidak ada pahalanya itu. Kenapa? Ketika sehat teruji tidak. Yang tadi istiqamah, ya, ketika dia istiqamah melakukan satu amal, sekarang dia sakit, amal itu tetap pahalanya dicatatkan kalaupun dia tidak melakukannya. Kenapa? Karena ketika sehat dia teruji, konsisten. Itu yang disebut ma'an ghadaqa, air yang mengalir. Orang yang istiqamah itu mendapat pahala yang tanpa batas, sampai dia sehat atau sampai dia kembali. Kalau ada para hadirin, setiap salat ada salat sunat, dan itu istiqamah. Setiap salat ada salat rawatibnya, ya, ba'diyah atau qabliyah. Sekarang para hadirin pergi ke luar kota, mungkin ke Pekanbaru misalnya. Jangan salat sunat juga di jalan, tidak perlu salat sunat lagi. Kenapa? Pahala salat sunat tetap diberikan Allah sampai kita kembali. Kenapa? Istiqamah. Itu hebatnya kita istiqamah itu. Kalau kita istiqamah melakukan satu amal, maka pahalanya tetap kita terima ketika kita tidak punya kemampuan atau punya uzur untuk tak melakukannya. Kalau ada orang rajin bersedekah, ketika kaya dia bersedekah. Ketika kaya dia bersedekah, konsisten dia bersedekah. Sekarang dia jatuh miskin, maka pahala bersedekah tetap diberikan kepadanya sekalipun sekarang dia tidak bersedekah lagi. Kenapa? Istiqamah ketika kaya. Itu kenapa kata Nabi, ightanim khamsan qabla khamsin. Gunakan sebaik-baiknya waktu yang 5 sebelum datang waktu yang 5. Di antaranya apa? Sihatika qabla maradika. Waktu sehat sebelum sakit. Kalau kita beramal di waktu sehat dan itu amal konsisten, ketika sakit kita tinggal terima pahala lagi, tanpa harus berbuat lagi amal itu. Kenapa? Istiqamah yang membuat pahalanya tetap mengalir. Tapi ketika sehat tidak pernah melakukan sesuatu, sekarang sakit ingin melakukannya, tidak mungkin, tidak dapat itu. Ghinaka qabla fakrika, kayamu sebelum miskin. Ada orang kaya pelit, sekarang jatuh miskin, tidak ada pahala ketika dia ingin bersedekah. Tapi ada orang kaya, dia rajin bersedekah, sekarang jatuh miskin, tetap pahala terima walaupun dia tidak bersedekah lagi. Kenapa? Dia konsisten ketika dia kaya. Begitu juga, ya, faragaka qabla sughlika, waktu senggang sebelum datang waktu sibuk. Ada orang waktu senggang, ya, dia istiqamah baca Quran. Sekarang dia jadi pejabat, udah sibuk, jadi gubernur, jadi menteri, ya, jadi presiden, urusan terlalu banyak. Dan sempat baca Quran, tetap pahala baca Quran diterimanya. Kenapa? Waktu senggang dulu dia gunakan untuk baca Quran. Istiqamah itu membuat dia tetap menerima pahala. Sekarang dia sibuk ngurus yang lain, ya. Itulah hebatnya istiqamah. Orang kalau istiqamah melakukan satu amal, la askainahum ma'an ghadaqa,
Allah akan berikan kepadanya air yang selalu mengalir, pahala yang tetap mengalir, ya seperti air yang mengalir. Karena istiqamah itu amal yang paling dicintai oleh Allah, hingga jika orangnya tidak lagi melakukannya karena uzur, karena ada halangan, karena dibenarkan secara syar'i, Allah akan tetap catatkan dan kirimkan pahala sebagaimana itu dia lakukan ketika dia normal, sehat, mukim dan sebagainya. Semoga kita bisa menjaga amal ini secara permanen, ya. Dan sampai akhir hayat kita menemukan cara mati yang indah dan pahala yang mengalir sebagaimana dijanjikan Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Baitur Rahmah, S1 dan Profesi Dokter Umum, S1 dan Profesi Dokter Gigi, S1 Manajemen dan Kewirausahaan, S1 Kesehatan Masyarakat, D3 Kebidanan, D3 Radiologi, D4 Keperawatan Anestesiologi, S1 Administrasi Rumah Sakit, S1 Farmasi Klinis, dan D3 Akademi Keperawatan Baitur Rahmah. Untuk pendaftaran silakan kunjungi website pmb.unbrah.ac.id.